Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rival Prasetyo, Teknik Elektro B 2018 Universitas Anglang Buana. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas UTS PSE, perancangan sistem elektronika dengan menganalisa rangkaian dimmer. Pertama ada pengertian dimmer. Dimmer merupakan lampu pijar yang berfungsi untuk mengatur tingkat intensitas cahaya penerangan lampu pijar. Rangkaian ini bisa diatur mulai dari yang redup hingga ke remang-remang sampai ke nyala lampu yang terang, dan juga bisa membuat rangkaian dimmer pengatur nyala lampu dengan pola sederhana. Terdapat 3 komponen dalam rangkaian dimmer. Yang pertama ada triac, diac, dan PR. Yang pertama, triac itu komponen yang berfungsi untuk mengatur besaran tegangan AC yang masuk ke perangkat lampu. Sementara untuk diac dan PR berfungsi untuk mengatur bias triac guna menentukan titik on dan off pada komponen triac. Daya output rangkaian dimmer ini dapat digunakan untuk mengendalikan intensitas cahaya lampu pijar dengan daya 5 watt. Pada rangkaian ini, potensiometer berfungsi sebagai sensor mekanis pengatur besar kecilnya lampu atau transducer pasif yang perlu mendapatkan daya dari luar. Rian Mas Sujar 2011. Yang pertama ada triac. Boleh dikatakan SCR adalah thyristor yang unidireksional, karena ketika on hanya bisa melewatkan arus satu arah saja, yaitu dari anoda menuju katoda. Struktur triac sebenarnya adalah sama dengan dua buah SCR yang arahnya bolak-balik dan kedua gate-nya disatukan. Triac biasa juga disebut thyristor bidireksional. Triac bekerja mirip seperti SCR yang paralel bolak-balik, sehingga dapat melewatkan arus dua arah. Nah, ini simbol dari triac. Yang sebelah sini anoda, yang sini katoda, dan ini sebagai gate-nya. Sementara untuk diac bukanlah termasuk keluarga thyristor, namun prinsip kerjanya membuat dia digolongkan sebagai thyristor. Dia dibuat dengan struktur PNP mirip seperti transistor. Lapisan N pada transistor dibuat sangat tipis sehingga elektron dengan mudah dapat menyeberang menembus lapisan ini. Sedangkan pada diac, lapisan N dibuat cukup tebal sehingga elektron cukup sukar untuk menembusnya. Struktur diac yang demikian dapat juga dipandang sebagai dua buah dioda Vn dan Nv, sehingga dalam beberapa literatur diac digolongkan sebagai dioda. Sukar dilewatkan oleh arus dua arah. Diac memang dimaksudkan untuk tujuan ini. Hanya dengan tegangan breakdown tertentu barulah diac dapat menghantarkan arus. Arus yang dihantarkan tentu saja bisa bolak-balik dari anoda menuju katoda dan sebaliknya. Nah, untuk kurva karakteristik diac sama seperti triac, akan tetapi yang hanya perlu diketahui adalah berapa tegangan breakdown-nya. Diac umumnya dipakai sebagai pemicu triac agar on pada tegangan input tertentu yang relatif tinggi. Nah, ini contoh dari simbol diac, anoda, katoda. Nah, ini contoh rangkaian dimmer. Nah, langsung saja ke soal UTS-nya, itu menganalisa rangkaian dimmer dengan skenario resistor dimmer nanti dirubah dari 1K, 50K, 100K, 200K, 300K, 400K, dan 500K. Nah, di sini saya mempunyai rangkaiannya. Di sini kita memakai dulu RDIMM. Nah, RDIMM ini sudah memiliki variabel atau nilai, yaitu 1K, 50K, 100K, 200K, 300K, dan 325K. Nah, ketika di run, tegangan yang terbaca dari grafik sumbernya terlihat jelas bahwa semakin besar tahanan yang diberikan, maka tegangan yang terbaca akan semakin kecil. Nah, bisa dilihat dari kurvanya. Untuk selanjutnya, RDIMM tadi kita ganti dengan 1K. Nah, ini yang Rin 1 ini yang
sebelumnya RDIM diganti dengan 1K. Nah, analisanya ya, tegangan yang terbaca dari grafik tersebut tertinggi adalah 102 volt, terendah 98 volt, dan PRMS-nya sebesar 198. Nah, ini bisa dilihat tegangan tertingginya di 102 volt. Nah, ini bisa di sini. Ini dan ini. Dan terendahnya adalah 98 yang ini. Yang landai ke bawah. Nah, untuk selanjutnya arus. Untuk arusnya di 1,4 ampere. Untuk arusnya ini ya. Nah, ini ya di 1,4 ampere. Nah, untuk arus terendahnya di minus 1,2 ampere. Nah, ini adalah arus terendahnya. Bisa ditarik ke sini 1,2 ampere minus. Nah, ini untuk mengetahui daya terendahnya bisa kita lihat di grafiknya. Yang terendah pertama di minus 200 watt, yang kedua 230 watt. Nah, ini kira-kira 230 watt. Nah, untuk mengetahui daya ini, PA dikali PI. Jadi tegangan di sini dikali arus yang ada di sini. Untuk selanjutnya RDIM diganti dengan 50K. Nah, ini yang sebelumnya RDIM terus 1K, terus dicoba lagi dengan 50K. Nah, hasil analisanya, grafiknya, tegangan yang terbaca dari grafik tersebut tertinggi 96 volt dan terendah 90 volt. Nah, ini terendahnya 90 volt, ini agak menanjak, kira-kira di 96 volt di sini. Nah, ini untuk mengetahui arusnya, arus tertingginya di 1,2 ampere yang ini. Bisa ditarik ke sebelah kanan 1,2 ampere dan terendahnya di minus 1,2 ampere. Dan ini untuk mengetahui dayanya dengan rumus yang seperti tadi, muncul daya yang terbaca dari grafik tersebut adalah minus 200 watt. Ini ya. Nah, ini RDIM diganti lagi dengan 100K. Ini yang sudah diganti. Dan tegangan yang terbaca tertingginya adalah 85 volt. Ini sekitar di sini. Dan terendahnya di 80 volt. Ini. Sekitar 80 volt. Nah, untuk selanjutnya untuk mengetahui arusnya masih sama, arus yang tertingginya di 1,2 ampere dan terendahnya di minus 1,2 ampere. Nah, untuk selanjutnya untuk mengetahui daya dengan rumus yang sama, dayanya terbaca di minus 200 watt. Nah, ini selanjutnya RDIM diganti dengan 200K. Nah, untuk tegangannya terbaca di tertingginya di ini sebelum ini ya, yang hijau. Ini kurang lebih di 54 volt dan terendahnya di 48 volt. Nah, ini untuk membaca arusnya tertingginya di 1,2 ampere dan terendahnya di minus 1,2 ampere. Ini untuk dayanya
di minus 203 watt. Ini agak lebih dikit. Ini 203 watt. Untuk tegangannya sendiri untuk RDIMM diganti lagi dengan 300K. Untuk tegangannya tertingginya di 18 volt, terendahnya di 16 volt. Cara continue. Untuk arusnya tertingginya di 1 ampere, terendahnya di minus 1 ampere. Ini dengan RDIMM-nya 300K. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui daya ada di minus 140 watt. Selanjutnya RDIMM-nya diganti dengan 325K. Nah, untuk tegangannya terbaca di 4,6 volt, tertingginya, terendahnya di 3,6 volt. Untuk selanjutnya arusnya terendahnya di 0,9, tertingginya di 0,8. Bisa dilihat grafiknya. Dengan R1-nya atau RDIMM-nya diganti dengan 325K. Ini untuk mengetahui dayanya. Daya yang terbacanya itu di minus 120 watt. Naik ke 0, turun lagi menjadi 100 watt dan konsisten di daya sebesar minus 100 watt. Ini naik turun. Ini RDIMM-nya diganti dengan 400K. Tegangan tertingginya ada di 580 picovolt. Terendahnya di 10 picovolt. Untuk selanjutnya arus, untuk mengetahui arus, ini tertingginya ada di 400 mikroampere atau 0,4 miliampere. Dan rendahnya ada di minus 400 mikroampere atau di 0,4 miliampere. Nah, untuk mengetahui dayanya, nilai terendahnya ada di minus 63, yang ini 64 kayaknya, 65. Ini agak lebih dari 63. Sementara untuk satunya lagi ada di 70, minus 70 miliwatt. Nah, ini diganti dengan 500K. Untuk tegangan tertingginya ada di 268, ini belum sampai ke titik 270 yang tertingginya picovolt, dan ini ada di 5 picovolt. Dengan RDIMM diganti dengan 500K. Untuk arusnya tertingginya di 350 mikroampere atau di 0,35 miliampere. Dan terendahnya ada di ini kurang lebih minus 300 mikroampere atau di minus 0,3 miliampere. Untuk selanjutnya analisa daya, rumusnya sama. Ini dayanya terbaca di minus 48 dan minus 54. Minus 54 ini belum dihapus, harusnya minus 54. Nah, untuk selanjutnya analisa dari rangkaian R1-nya di sini dengan mengganti jadi 1K lagi, dan tegangannya, untuk grafik tegangannya ada di ini 97 dan 90. Ini naik ke 100. Selanjutnya untuk arus
awal titik sinusoidalnya pada titik negatif, berarti R1 sama dengan 1K mendapat suplai arus dari P1. Arus tertinggi dari R1 sebesar 1,2 ampere. Ini lebih dari 1,2 ampere, berarti 1,4 ampere. Minus ini di minus 1,2 terendahnya, tertingginya di plus 1,42, ini kebalik. Untuk dayanya sama, daya yang terbacanya adalah 27 watt. Ini bisa dilihat grafiknya. Untuk diganti lagi, R1 ini menjadi 50K. Dan grafiknya, tegangan yang terdapat pada R1 50K, nilai tertinggi tegangannya adalah 97 dan terendahnya di 90 volt. Ini. Untuk arusnya sebesar minus 2,8 mA dan 3,2 mA di titik puncak. Untuk dayanya 380 di sini dan 580 miliwatt satuannya. Untuk R1-nya kita coba diganti lagi dengan 100K dan tegangannya di R1 terendah di ini kurang lebih 77 dan tertinggi di ini 84. Selanjutnya arus yang terdapat di R1 yang sama dengan 100K, nilai terendahnya di minus 1,5 mA dan tertingginya di 1,6 mA. Dan selanjutnya untuk mengetahui daya di R1 sama dengan 100K, nilai terendahnya ada di 224 dan tertingginya di 270 mW. Ini bisa dilihat. Nah, untuk R1-nya kita ganti lagi dengan 200K. Tegangannya di R1 200K itu nilai terendahnya di 49 volt. Dan tertingginya di 56 volt. Ini kurang lebih 56. Ini terendahnya di 49. Untuk mengetahui arusnya yang terdapat di R1 sampai 200K, nilai terendahnya di minus 0,7 mA dan tertingginya di 0,8 mA. Untuk dayanya sendiri, kalau R1 diberi 200K, nilai terendahnya di 110 mW dan tertingginya di 135 mW. Untuk selanjutnya kita ganti lagi R1 dengan 300K. Nah ya, untuk tegangan yang terdapat pada R1 sesuai dengan 300K, nilai terendahnya berada di 16 volt dan tertingginya berada di 18 volt. Untuk arus yang terdapat di R1 kalau diberi nilai 300K, terdapat grafiknya, nilai terendahnya ada di minus 500 mikroampere atau 0,5 mA dan tertingginya berada di 500 mikroampere. Untuk dayanya sendiri, kalau kita kasih R1 sebanyak 300K sebesar 70 mW. Terus kita ganti lagi menjadi tahanannya di R1 ini 325K. Untuk tegangannya terbaca terendahnya di 3,2 dan tertingginya di 4,6. Ini melebihi dari 4,5 sedikit. Untuk arusnya di R1 325K ini terendahnya di minus 450 mikroampere dan tertingginya di 450 mikroampere. Sementara dayanya sebesar 65 mW.
Nah, untuk kita ganti lagi menjadi 400K. Ini tegangan tertingginya berada di 580 picovolt, turun menjadi terendahnya 10 picovolt. Dan arusnya minus 400 mikroampere, terendahnya dan tertingginya di 400 mikroampere. Nah, untuk dayanya ini terendahnya 56 dan tertingginya berada di 72 mW. Nah, terakhir kita diganti menjadi R1 di sini 500K. Untuk tegangan tertingginya berada di 268 picovolt, turun menjadi 5 picovolt. Untuk arusnya sendiri terendahnya ada di 300 mikroampere dan tertingginya berada di 350 mikroampere. Untuk dayanya ada di 48 miliwatt dan 58 miliwatt dengan R1-nya 500K. Nah, untuk nomor 2, optimasi rangkaian meminimalisasi parameter-parameter simulasi yang tidak berpengaruh terhadap rangkaian. Nah, ini kita masukkan RDIMM. Dengan inputan RDIMM ini sudah ada, yaitu 1K, 50K, 100K, 200K, dan 300K dan 325K. Terus kita coba run dan hasil grafiknya seperti ini. Hasil analisa saya mengubah nilai error light bulb yang ini kita ganti yang awalnya 135 menjadi 100, tidak ada perubahan pada grafik, tidak berpengaruh terhadap rangkaian. Yang satu lagi kita rubah dari 135 terus menjadi 10 light bulb ini, tidak ada perubahan pada grafik ini. Cuman si grafik ini munculnya tuh lambat, delay. Ini si grafik ini lama, si grafik ini lama, si grafik ini lama, satu lagi sampai beres. Jadi si ini dirubah dari 135 terus dicoba lagi ke 100, yang terakhir dicoba ke 10, tidak ada perubahan. Namun ketika dicoba dikasih 10, grafiknya sama, tetapi pergerakan si gelombang ini lebih lambat atau delay. Sekian dan terima kasih untuk memenuhi salah satu tugas UTS PSE tadi untuk perancangan sistem elektronika. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.